susah ditebak ya, motor Itali. Yang unik, motor ini sudah injeksi tapi kalian bisa lihat ada coknya. Jadi anjay mas, motornya rusak ya mas. Jangan mati lagi please. Gue panik dikit. Lumayan dorong dari sini ke Udah lama nih kita nggak review moge. Ya, jadi hari ini gue ada motor spesial buat kalian. Ini adalah the one and only, bukan 999 tapi 749 warna kuning yang full paper di Indonesia. Jadi this is the one nih. Motor ini bener-bener cuma ini doang. Kalau kalian ingat dulu zaman-zaman gue blogging, ini sempat dibawa si Dinan riding San Mori sama kita. Gue waktu itu borenya dan rame sama teman-teman lainnya. Nah tapi ini punya temen gue si Joshua. Jadi dulu kita pernah test ride Monster dan Zephyr 7,5-nya dia tuh, kalau kalian ingat yang dulu mogok itu test ride di komplek. Nah motor itu ada di sini, kita ini di cafe dia. Jadi motor-motor dia itu dipajang di kafenya sekarang di Kotwis, namanya Eleanor Bistro. Nah jadi banyak lah motor-motor keren di atas, memorabilia, barang-barang klasik gitulah. Hobinya dia semua dipajang di sini. Nah tapi hari ini kita akan take a closer look dan nyobain si 749 kuning ini. Kalau gitu mungkin kita lihat motornya dari dekat dulu ya, kayak apa. Jadi ini adalah Ducati 749 yang base ya. Kalian bisa lihat shocknya belum Öhlins, meskipun kebetulan shock belakangnya itu yang ini sudah Öhlins karena sudah diganti sama dari owner sebelumnya. Tapi bukan 999 tapi ini adeknya. Jadi Ducati yang dibilang desainnya paling kontroversial ya, karena Ducati kan biasanya lampunya dua ke samping, cantik gitu mukanya. Tapi tiba-tiba tahun 2003 mereka ngeluarin model Cyclops begini ya, bulat-bulat gini motornya, lampunya. Tapi menurut gue unik. Nah, Ducati ini satu-satunya yang kuning dan full paper di Indonesia 749. Aslinya itu polos ya, jadi kuning aja, kuning polos. Cuman ini kebetulan di stiker dibikin villa ala-ala tim WSBK di tahun itu. Jadi ngelihat motor ini dari jauh ya, kalian bisa bayangin ya dengan suaranya, nanti kita dengerin ya tentunya. Looknya dan segala macam tuh ngelihatnya tuh aneh banget. Apalagi Ducati kan biasanya merah, tapi ini warnanya kuning. Setahu gue ada juga deh yang warna hitam ya, itu juga jarang. Di Indo mungkin cuma dihitung jari lah, atau nggak bisa jadi cuma ada satu aja ya. Cuman ketimbang yang warna merah, pokoknya yang warna-warna lain itu jauh lebih langka motornya. Kokpitnya seperti ini, yang unik. Motor ini sudah injeksi, tapi kalian bisa lihat ada coknya. Jadi motor-motor era ini coknya itu manual. Nah kalau misalnya motor-motor injeksi zaman sekarang kan kita starter RPM-nya lebih tinggi sendiri. Nah motor-motor zaman dulu coknya tetap manual. Setahu gue Ducati Desmo gitu bahkan coknya tuh masih manual gitu, lucu jadinya ya. Terus desain muka depannya seperti teddy bear kalau gue bilang, spionnya kecil kayak spion Ninja RR gitu. Terus kebetulan motor Joshua nih sudah RCS kiri kanan ya, RCS 19, master remnya, koplingnya itu RCS 16 kalau nggak salah. Terus kalipersnya ini setahu gue bawaan ya, jadi sudah Brembo Beat ini setahu gue, cuman masih aksial ya zaman ini, belum yang radial kayak motor-motor moge sekarang. Peleknya Marchesini Forge tuh, kalian bisa lihat ya Marche. Terus selang remnya bawaannya sudah braided. Terus bentuk tangkinya sangat unik ya, ini bisa kalian lihat nih kayaknya dijepit paha, rada-rada unik, nanti kita cobain. Nah ini yang gue suka nih, buntutnya unik banget, knalpotnya tuh keluar besar gitu. Ini sudah pakai termik, orinya itu warna silver setahu gue ya. Terus dia Ducati yang kali ini kayak Panigale yang sekarang, jadi swing armnya nggak single tapi dia kiri kanan double gitu. And then oh ya, how can I miss ini nih yang bikin suaranya itu unik sekali ya, kayak motor rusak, kayak mesin rusak. Dry clutch dia dan sudah yang open, jadi nanti gue nyalain kita dengerin suaranya mantap banget. Terus lagi-lagi kalipers belakang sudah Brembo P2 bawaan. Speedometernya ini pokoknya motor ini basically kurang lebih sama 999 ya kasarnya. Cuman beda mesin dan beda-beda ya. Kalau di startup by the way kuncinya seperti ini, simple sekali, nggak ada immobilizer, nggak ada apa kayaknya ya. Ini sudah ditambahin juga steering damper Hyper Pro sama hand grip Rizoma, gue lupa sebut tadi. Terus ini keren ya, stiker-stikernya ala-ala WSBK banget. Nah ini kita nyalain. Nah speedonya kalian bisa lihat jadul ya, Magneti Marelli anjay. Di sini semua lampu-lampunya, lampu sen, sensor oli, lampu netral, lampu dim, sensor bensin. Terus speedonya kurang lebih kayak gini nih.
Simple ya, zaman dulu belum ada warna-warna, belum ada apa, tapi masih kayak gini aja. Ada voltmeternya, battery, terus odometer, terus ini temperature gauge, sama ada jam sama speedo. Jadi indikator gear pun segala macam gitu masih belum ada. Lucu ya, spionnya tuh dia kayak spion mobil. Jadi yang di adjust tuh si ininya, daunnya nih, tuh digerak-gerakin gitu. Tangkainya dia tetap diem. Gokil sih motor ini. Mungkin kalau gitu kita coba nyalain dulu ya, dengerin suaranya, dry clutch-nya kayak apa. Men, suara Ducati tua itu memang bikin merinding ya. Mungkin kalau denger atau cuma lihat di YouTube, itu suaranya gitu aja kayak tebel-tebel V-twin gitu. Tapi ketika denger langsung dengan segala cik-cik-cik-ciknya ya, suara deg-deg dentuman mesinnya tuh bikin merinding gitu. Aduh gila. Ya udahlah, kalau gitu mungkin kita langsung coba naikin aja kali ini motornya. Gua nunggu momen ini sudah beberapa tahun, jadi kalau gitu let's make the most of it. Kita langsung gas cobain sih Ducati 749 one and only di Indonesia yang warna kuning ini. Gas. Nah, mungkin pertama kita bahas ergonominya dulu kali ya. Jadi surprisingly joknya nggak terlalu tinggi sih, kaki gue masih sempurna dan masih ngelipet dikit karena faktor kayaknya joknya tipis deh. Terus juga joknya nggak lebar gitu, jadi napak itu sangat gampang ya. Terus stangnya posisinya lumayan nunduk sih, lumayan racy. Mungkin kalau kalian pernah coba 848 mirip-mirip lah ya, masih satu keluarga ya. Nah, habis itu ini momen paling deg-degannya nih, nyalain Ducati ya. Semoga first try. Ayo, bisa 749. Ah, powernya, suaranya, dry clutch-nya, gokil memang. Oke, kita masuk gigi 1. Kita gas. By the way, gue disclaimer dulu sedikit ya. Test ride kali ini gak akan yang gimana soalnya pertama kita di komplek, dan kedua bannya itu sudah mati ya. Bannya Pirelli Del Rosso 2 itu udah tahun berapa, sudah retak-retak juga bahkan. Gimana ya, ini kayaknya buat jalan jauh pegel nih. Lebih pegel dari ZX6 gue bilang, meskipun raynya itu stangnya udah gue majuin bahkan. Tapi ini body positionnya masih lebih pegel ya. Cuman power wise gimana ya, motor ini kan motor ini kan middleweight class 749 itu 748 cc. Sekalian kita bahas spek sedikit ya. 748 cc output horsepower-nya itu kalau yang base itu 108 horsepower on engine. Kalau yang S version yang all-in sama yang R version yang buat USBK nya itu 116 horsepower on engine. Nah, ini yang base lebih kecil sedikit horsepower-nya. Tapi gua rasa untuk saat itu cukup oke lah. 2003 loh ini motor, 2003 sampai 2007 itu ada 999 dan 749 ini. Jadi yang mereka pakai di USBK adalah 999 si mata bulat Cyclops teddy bear ini. Kita coba tarik. Classic Ducati vibes pas ngopling. Asik. Kayak motor rusak, kicring-kicring. Nah, jadi 108 HP untuk 2006 ya motor ini. Kebetulan tahun 2006 si kuning. Cukup oke lah gue rasa, karena ambil perbandingan ya dengan middleweight class. Ya dia kan 749 tapi V-twin 2 silinder. Jadi mungkin perbandingannya setara dengan 600 cc 4 silinder gitu ya. Nah, dia itu ray-nya tuh ZX 636 tahun 2014 itu horsepower-nya on crank itu 135 seingat gua. Jadi fair game lah, ini 2003 loh. Generasi 2003-2007 horsepower udah segitu. Kita coba tarik lagi ya. Mesinnya tuh rasanya mirip-mirip sama
848 fit twin gitu loh. Jadi tarikannya tuh kayak rada flat gitu loh, to be honest. Buset, turning radiusnya lebar pisan. Kata ownernya jangan wheelin ya. Pertama, bannya juga bakal slip. Kedua juga ya sayang motornya. Wih, kalau masuk netral harus ngintip dikit. Susah langsam dia. Hidup kah? Nah, susah ditebak ya motor Itali. Gue kalau test ride motor Joshua selalu ada mogoknya, masa. Emang motor dia seleranya unik sih, tahun-tahun lama soalnya. Lanjutin bahas powernya ya. Jadi kayak kalau misalnya 4 silinder gitu kan, biasanya di atas tuh ada power spike gitu loh, kayak jadi di bawah tuh ada terus di atas tuh shoot gitu. Nah kalau ini mirip-mirip, mungkin kalian ada yang pernah coba 848 Ducati ya. Jadi tenaganya tuh ngisi terus tapi kurang lebih flat gitu berasa. Jadi kayak kurang ada surge of torque-nya gitu loh. Jadi flat aja. Cuman gue rasa ya kalau punya tahun motor kayak gini di tahun sekarang, terlebih motor ini katanya harganya udah lumayan gak jelas. Jadi dari si Joshua beli dulu itu harganya sekian, pasarannya sekarang itu 3 sampai 4 kalinya, 3 kalinya lah kurang lebih. Orang-orang pada jual harganya segitu ya, kurang lebih. Gila banget gak? Udah gitu goib lah, kurang lebih nggak ada harga pasarnya lah. Orang motornya nggak ada, ya cuma ini doang unitnya gitu. Tapi gua rasa untuk punya motor seperti ini di tahun-tahun sekarang sih lebih kayak apa ya, lu memang love the brand Ducati, terus lu love modern classic bike, karena ini kan jatuhnya modern classic ya, di atas tahun 2000 lah ya. Dan lu mendapatkan sensasi yang beda aja gitu loh. Ya zaman sekarang mungkin kalau lu beli baru, belinya bisa ya 600 ZX6 atau R6 atau yang lain-lain 1000 cc lah. Cuman untuk yang memilih punya motor seperti ini, berarti ya orang-orang yang memang want something different lah, a blast from the past gitu loh. Soalnya ya bayangin aja punya motor kayak gini sih, kalau gue ya, gue nggak bakal mau kalau kayak Renya gitu kan. Gue weekdays aja gue pengen naik Renya gitu kan, for the sake of pengen ngerasain powernya dan motornya reliable, pokoknya no issue lah gitu. Nah tapi kalau motor kayak gini-gini ya, menurut gue biasanya tuh you save it for special occasion lah. By the way, tankinya kecil banget ya, seperti gue bilang tadi. Ini kaki gue rada bawah dikit, ngegrip kena antara rangka atau head depan nih, panas. Sejauh ini masih aman, temperatur masih 79, lumayan adem loh. Dan di paha pun gak gimana panas. Nice sekali. Dimana kalau bawa Panigale tuh by now udah kebakaran paha gue kayaknya. Ya CC lebih gede tentunya sih. Suara dry clutch-nya itu loh, dan Ducati tua engine cek-cek-cek-ceknya itu loh. Aduh gimana ya, brings you a different vibe aja sih. Gila nih motor. Keren gak gue pakai ini? Si Dinan malah yang dulu udah pernah pakai. Gue baru nyobainnya sekarang, berapa tahun setelahnya. Wah bener-bener unik sih. Maksudnya kayak misalnya kalian punya Ducati apa ya, Desmo Sedici gitu, yang memang bener-bener limited edition. Terlebih dia tuh special engine ya, jadi need extra care, need berapa ribu kilometer ganti ini ganti itu. Jadi memang you save the bike for special occasions lah. Mungkin berhubung kita lagi naik Ducati, mungkin komparasi yang lumayan setara in terms of brand, mungkin punya motor ini tuh kayak orang-orang yang punya Lamborghini Diablo. Kalau Countach kayaknya ketuaan ya, mungkin itu satu gen sama Ducati 916 ya, yang Ducati Matrix. Kalau ini tahun 2000 awal, mungkin setara sama ya Lamborghini Diablo, yang lu keluar memang bener-bener cuma weekend doang. Wanna enjoy the day, good weather, towing siap di telepon. Pengen nyetel gitu. Anjir lu pakai motor ini, bayangin siapa sih yang nggak nengok. Pertama warnanya kuning.
Bahkan kalau warnanya merah pun full merah, full kuning gitu kan, Ducati kan. Kayak bodi kasarnya tuh dikit gitu. Terus bentuknya aneh, suaranya aneh. Jadi pasti orang-orang nengok gitu. Jadi conversation piece juga lah antar pemotor gitu kan. Maksudnya kalian lihat seseorang riding coffee shop ketemu gitu, lo lagi San Mori atau apalah, pasti lu nanya nggak sih tahun berapa om, minimal gitu kan. Itu motor apa om ya, kalau lu nanya gitu kayaknya lu bego banget sih. Enggak lah, bercanda ya, minimal lu nanya lah tahun berapa om motornya. Aduh, gue takut nih beloknya. Motor tahun berapa om, udah punya berapa lama ya kan, jadi ngobrol gitu, jadi nambah teman baru, keren gitu. Jadi memang conversation piece. Motor ini aneh banget. Gue inget dulu gue punya mainannya pas gue bocil, mainan WSBK yang 999 Villa yang nomor 100 ya. Siapa ya nomor 100 tuh ya? Gue lupa anjir, WSBK zaman dulu. Kalau gue nggak salah juga sempat juara dunia deh. Si 999 ya, tapi kakaknya si 749 ini. Suara drag clutch-nya. Kicring. Dengerin tuh anjir, gokil. Jangan mati lagi please. Gue panik dikit. Lumayan dorong dari sini ke panjang umur. Please nyala please. Memang kita nggak boleh tutup gas sama sekali kayaknya. Hari ini cuacanya juga bagus. Ini jam-jam senja ya, meskipun kita hanya di komplek. Tapi seru sih. Memang this bike sudah menjadi modern classic dan adalah a piece of occasion lah kalau kata gue. Ya kalau kayak Joshua, dia baru-baru keluarin sini motor, mungkin baru keluar dalam berapa 3 years. Damn. Karena sama dia juga sembari dirapi-rapihin. Jadi pajangan kafe aja tuh di Eleanor. Oh ya, buat kalian yang pengen lihat nih motor ya, apalagi yang daerah Cibubur, bisa main ke kafenya dia loh, tuh Eleanor Bistro, di belakangnya Living World. Nanti kita juga finish ke situ lah biar kalian tahu. Tapi to be honest ya, pegel sih. Dulu ada teman sekolah gua, bokapnya sempat punya 999R Villa dan sempat dibawa touring ke Bandung. Pegel parah cenah. Gak heran sekarang gue akhirnya nyobain motor ini. Selama ini kan ya pernah lihat lah di garasinya Joshua, di kafenya. Paling gue mentok dudukin doang, tapi nggak pernah bawa jalan. Ya si Dinan sih yang malah udah pernah. Tapi ya gimana ya, this bike it's such a gem. Di Indonesia cuma satu yang full paper warna kuning, orang katanya. Yang merah ada beberapa, yang hitam kalau gue nggak salah juga cuma satu deh. Sempat lihat di story-storynya si Mbah Satar dulu, dia juga sempat punya. Jangan mati. Ya kurang lebih begitulah guys ya soal motor ini. This bike tidak soal performa ya, umur segini kan motornya udah tua juga, teknologi sekarang juga sudah semakin advance, tapi lebih tentang sense of occasion-nya lah. Motor ini asik banget buat sekali-kali. Kalau buat tiap hari kayaknya enggak. Ya udahlah kalau gitu, gua mungkin diem dulu bentar. I'll let you guys enjoy semi pure sound ya. Suara Ducati tua tuh kayak apa sih suaranya. Dentuman V-twin, nggak ada obat, ditambah dry clutch dan desmodromic valve dan segala macamnya. Ayo pak, takut mati saya motornya.
kali tarikan terakhir. Woohoo, still got it. Yaudah lah guys, semoga kalian enjoy videonya, semoga kalian bisa nambah informasi sedikit soal ya motor modern classic super langka ini punya temen gue si Joshua. Thank you buat Joshua, meskipun saya menunggu 3 tahun untuk test ride motornya. Tapi nonetheless akhirnya kejadian ya. Gokil, gokil. Kita nikmati suara dari kelas dulu di lampu merah ya guys. Anjay. Anjay. Mas, motornya rusak ya mas. Gila, baru 86 derajat nih, udah mau kelar test ride. Gokil, adem juga nih motor. Wah, untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. As always, I thank you guys very much for watching, and I will update you very soon. Woo! Itu dia rumahnya motor ini. Ampasnya sudah umur wajar. Asik, gila. Featuring iRock. Sekali lagi dry clutch. Asik. Nice. Gokil. Akhirnya kesampaian.